Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya dari awal ibadah ini, saya mau menangis. Rasanya mau menangis, karena apa? Karena saya merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan menjamah, hadirat Tuhan mengalir di tempat ini. Hadiratnya yang luar biasa saya rasakan. Sampai waktu mau menyanyi saya pengennya mau nangis. Nangis karena apa? Karena saya merasakan, saya gemetar rasanya berada di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dan lebih luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tadi saya berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Ibu Inge. Ya Bu, mereka datang mungkin jam 9 lewat, setengah 10 ya. Setengah 10 sudah di sini. Jadi waktu saya datang mereka sudah berada di sini. Kemudian kita berbincang-bincang. Terus Ibu Inge bilang, apa ya yang akan saya sampaikan ya, ini kesaksian. Ya saya bilang minta pertolongan Roh Kudus saja ya, berdoa mana yang. Karena kata Ibu Inge banyak sekali kesaksiannya. Ya, banyak sekali kesaksiannya. Kesaksian yang luar biasa Ibu Inge adalah dulu paranormal. Ya, normal. Tapi Tuhan tangkap dia. Tuhan selamatkan dia. Dan Tuhan memberi suami yang sekarang juga mereka berdua adalah hamba Tuhan. Keluarga hamba Tuhan dari paranormal. Nah, kesaksian Ibu Inge pada pagi hari ini adalah merupakan pendahuluan daripada khotbah saya. Ya, saya tidak berbicara dengan Ibu Inge. Ibu Inge ini ya kesaksian Ibu Inge. Tetapi setelah saya mendengar apa yang menjadi kesaksian, saya bilang, wah ini berarti Roh Kudus yang sudah bekerja duluan. Memakai Ibu Inge sebagai pendahuluan daripada khotbah yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Karena khotbah yang akan kita dengar adalah iman yang besar. Ya, judulnya adalah iman yang besar. Tadi itu sudah merupakan pendahuluan daripada khotbah. Nah, iman yang besar. Nah, kita akan melihat di dalam firman Tuhan, kita akan baca di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-11 dan 12. Firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-10 dan 11. Ya. Firman Tuhan. Kalau sudah dapat atau saudara bisa baca, kita akan bacakan bersama-sama ayat-ayat firman Tuhan ini. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Amin. Dahsyat, luar biasa kan. Iman sebesar itu tidak Tuhan jumpai di antara orang Israel. Ini kalau kita mau mengikuti, siapakah orang ini sampai dia memiliki iman yang besar. Tuhan Yesus memuji orang itu. Tuhan Yesus kagum kepada orang itu. Kalau katakan sekarang, wow, luar biasa orang ini. Kok dia punya iman yang sebesar itu ya? Siapakah orang itu? Perwira dari Kapernaum ya. Dia adalah seorang perwira dari Kapernaum. Nah, perwira ini dia adalah seorang petinggi, dia adalah seorang pejabat dan yang dikasih oleh Tuhan. Dia bukan dari orang Israel. Dia bukan dari orang pilihan Tuhan. Karena dia adalah orang Romawi, orang Itali, ya. Jadi sebenarnya orang ini adalah di luar daripada orang Israel yang merupakan umat pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan memuji perwira ini, dia katakan, besar imanmu. Imanmu besar, ya.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia walaupun dia bukan daripada orang Israel, walaupun dia bukan keturunan orang Yahudi, tetapi kita melihat bahwa Tuhan memuji, Tuhan kagum dengan iman daripada perwira ini. Nah, mari kita akan lihat apakah sebenarnya hal-hal yang membuat sampai Tuhan kagum kepada perwira dari Kapernaum ini. Di dalam ayat yang ke-1 ya, pasal 8 dikatakan dan ayat 2. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang maksudnya di dalam ayat yang ke-5 ya, bukan ayat yang pertama. Salah. Ayat yang ke-5. Matius 8 ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Firman Tuhan yang sama ini juga terdapat di dalam kitab Lukas pasal 1. Di situ dikatakan, Lukas pasal 7 ayat 1. Saya bacakan ya, Lukas 7 ayat 1. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Perwira ini datang kepada Yesus dan dia memohon kepada Tuhan. Hambanya itu di sini dikatakan hampir mati. Di dalam pasal 8 ayat 5 dikatakan hambanya itu lumpuh dan tidak berdaya. Saudara, kita tahu bahwa dia adalah seorang pejabat. Nah, dia bisa kan mencari tabib. Banyak duit kan untuk membayar tabib, bisa dia keliling. Dan juga saudara kita lihat bahwa perwira ini dia datang kepada Tuhan Yesus, mohon supaya Tuhan menyembuhkan hambanya yang sakit dan hampir mati. Nah, saya mau menyampaikan kepada kita sekalian yang ada pada hari ini, bahwa latar belakang orang-orang yang ada pada waktu itu, sebagian besar adalah budak-budak. Ya. Dan hamba ini adalah budak. Budak itu diperjualbelikan. Ya kalau misalnya hambanya itu sudah tidak berguna, ya dia tendang aja. Ya benar kan? Karena diperjualbelikan. Jadi budak-budak itu bisa disamakan dengan binatang. Sama dengan kita misalnya punya anjing. Kalau anjing kita tidak mau, kita misalnya buang atau kita sama. Kalau sudah tidak berguna, ini hamba ini tidak berguna lagi, sudah sakit malah hampir mati. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat bagaimana sikap pertama daripada perwira ini. Dia mempunyai kasih dan belas kasihan kepada hambanya. Bahkan dikatakan bahwa dia menghargai hambanya. Ya. Dia mengasihi hambanya yang sudah hampir mati. Itu adalah sifat yang ada di dalam hati daripada perwira ini. Walaupun dia adalah seorang petinggi, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Ya. Dia yakin dan dia datang kepada Tuhan dengan penuh belas kasihan. Dia mohon kepada Tuhan karena dia mengasihi hambanya itu, supaya hambanya itu tidak akan mati. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya orang-orang yang bukan orang Israel seperti orang Italia itu, mereka itu semua bisa membeli ya, semua ya dengan duitnya yang banyak, karena dia adalah orang-orang penjajah pada waktu itu. Dia bisa membeli lebih daripada hambanya yang sakit itu. Tetapi saudara, dia mempunyai kasih yang luar biasa. Dia menghargai hambanya. Walaupun pada waktu itu orang-orang tidak menghargai ya. Banyak orang yang ada pada waktu itu tidak menghargai karena mereka adalah budak-budak. Siapa tuh budak-budak itu? Tidak ada harga sebenarnya di depan orang-orang Israel. Bahkan di perwira. Tetapi perwira ini kita lihat. Dia memiliki kasih yang luar biasa. Dia memiliki belas kasihan. Itulah iman yang besar. Yang pertama saudara, dia memiliki kasih. Dan yang kedua kita melihat bahwa
Iman daripada perwira ini, dia memiliki apa? Kerendahan hati. Ya. Walaupun dia adalah seorang petinggi, walaupun dia adalah seorang pejabat, dia mempunyai status yang luar biasa yang ada pada waktu itu. Dia datang dengan merendahkan diri kepada Tuhan Yesus. Dia merendahkan diri, saudara. Kalau kita melihat sekarang ini ya, orang-orang yang pejabat-pejabat, apalagi misalnya tentara, polisi, ya, mereka punya pejabat, malah yang mungkin cuma kerucu-kerucu, kalau orang Manado bilang apa sih, yang cuma satu-satu begini kalau tentara, tetapi mungkin juga sudah ada senjata. Sering kalau di dalam jalan, mereka berjalan, kemudian terjadi apa, salah paham di jalan, mereka turun dan kemudian apa, pakai pistol. Itu orang kan sombong, ya, sombong. Mereka mulai, saya ini kan angkatan, orang biasa bilang kan, saya angkatan ya, polisi kek, tentara kek, pokoknya mari ini pokoknya saya angkatan, ya. Apalagi yang sudah ada senjata yang dia bawa itu, dia langsung keluar. Dia langsung shock untuk orang-orang yang bersinggungan dan mereka jalan. Wah, padahal waktu dia naikkan begini apa? Pistol mainan. Nah, ya. Tapi banyak yang kita lihat, ya, banyak yang kita lihat, yang kita dengar, bagaimana pejabat-pejabat, orang yang memiliki status di dalam pemerintahan, bukan hanya di dalam pemerintahan, mereka merasa hebat. Mereka merasa bahwa mereka mempunyai kekuasaan. Mereka merasa bahwa mereka itulah orang-orang bisa harus tunduk kepada mereka karena mereka itulah. Apalagi ini perwira ini, dia adalah seorang yang mempunyai kekuasaan yang besar. Karena pada waktu itu bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, saudara dan saya, kita sudah tahu dari sejarah bagaimana kita dijajah selama 3,5 abad oleh bangsa Belanda. Jadi hebat, mereka rasa hebat menjajah orang. Nah, ini perwira dengan rendah hati. Dia datang kepada Tuhan dan dia mohon kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia katakan bahwa dia tidak layak. Ya saudara, bisa kita bayangkan, apakah rumahnya gubuk? Tak mungkin ya. Apakah kita tahu bahwa pasti rumahnya itu besar, pasti itu rumahnya bagus, pasti itu rumahnya luas. Tetapi kita lihat bahwa kita membaca dalam firman Tuhan, dia katakan, saya tidak layak menerima Tuhan. Saya tidak layak menerima Tuhan Yesus di dalam rumahku. Ini menunjukkan kerendahan hati daripada perwira Kapernaum ini. Perwira ini adalah rendah hati. Pertama kita lihat penuh dengan kasih. Yang kedua kita lihat dia adalah rendah hati. Walaupun dia mempunyai rumah yang bagus, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia merasa bahwa dia tidak layak untuk menerima Tuhan di dalam rumahnya. Saudara, yang ketiga kita lihat bahwa dia memiliki iman yang besar. Nah, iman yang besar itu karena apa? Karena dia percaya Tuhan itu tidak usah datang ke rumah saya. Tuhan itu tidak usah datang menjamah hamba saya yang sakit. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Oh, luar biasa. Kita melihat bagaimana iman daripada perwira ini. Dia katakan saja sepatah kata. Dia percaya, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu sanggup untuk menolong setiap permohonan dan pergumulan kita. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian kan, bagaimana dengan iman.
bahwa Tuhan akan menjawab apa yang menjadi pergumulan daripada anak-anak. Anak-anak yang di Australia minta tolong, mama nih doakan saya supaya dapat pekerjaan. Dan dengan iman kan, Ibu Inge bilang, iman, dengan iman, percaya Tuhan tolong. Tuhan akan memberikan pekerjaan. Kemudian yang mengambil lapak botol-botol bekas, plastik, kemudian apalagi itu penutup-penutup. Ya dari pertama enggak ada kan. Kemudian sampai berdoa, mami udah terlalu banyak, kita nggak bisa jalan, udah bergunung-gunung. Wah, luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa. Saudara, kita lihat iman daripada perwira ini. Walaupun dia bukan daripada orang Israel. Sebab firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, di antara orang Israel tidak ada iman sebesar ini. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus minta kepada Tuhan, tambahilah iman kami. Ini sudah bergaul dengan Tuhan bertahun-tahun ya. Tapi mereka masih kurang iman. Mereka masih kurang percaya. Sudah berapa lama saudara dan saya bergaul dengan Tuhan? Sudah berapa lama saudara dan saya kita hidup di dalam Tuhan, tetapi masih belum iman kita belum besar ya. Sebenarnya saudara, iman itu sebenarnya besar apa kecil sih? Kan Tuhan bilang imanmu besar. Di dalam bagian yang lain Tuhan katakan bahwa iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil. Pernah orang dari Israel, dia kasih hadiah atau dia kasih oleh-oleh biji sesawi. Wah, kecil sekali. Dan kalau kita taruh di tangan, kena kita punya napas, bisa terbang. Kecil. Kok ini iman besar ya? Besar iman daripada perwira ini. Karena dia adalah memiliki kasih ya. Dia memiliki kerendahan hati. Dan dia memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah, tidak ragu-ragu, tidak khawatir bahwa Tuhan pasti menolong. Ya, amin. Amin. Dia katakan saja sepatah kata. Tuhan tidak perlu datang. Itu adalah iman yang besar. Kalau kita sakit, kita bilang, wah ini gembala nggak datang doakan, ya. Gembala kok nggak datang kunjungi, gembala kok nggak datang jamah berdoa buat saya. Katakan saja sepatah kata saudara, ya. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi permasalahan kita, kita datang kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Allah kita yang luar biasa, bahwa Dia Allah kita yang sanggup untuk menolong segala keperluan kita. Amin. 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 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa dia mempunyai iman yang besar. Dan dia sebenarnya memiliki ketaatan. Ya, ketaatan. Karena dia katakan, saya punya atasan. Ya. Kalau atasan saya perintah datang, saya datang. Kalau atasan saya suruh pergi, saya pergi. Dan saya juga punya bawahan. Kalau saya katakan kepada bawahan saya datang, maka bawahan saya itu datang. Kalau saya katakan kepada bawahan saya itu pergi, maka dia pergi. Kita lihat bahwa dia sudah memiliki ketaatan. Ya? Ketaatan. Orang yang mempunyai iman yang besar harus memiliki ketaatan. Ketaatan kepada apa? Kepada perintah-perintah Tuhan, ya. Kita taat kepada firman Tuhan. Kita taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka imanmu akan dikatakan Tuhan juga iman yang besar. Iman yang besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Kita lihat di dalam firman Tuhan, yang memiliki ketaatan adalah Nuh. Ya, pertama Nuh. Nuh di dalam Ibrani pasal yang ke-11 dikatakan bahwa Nuh itu adalah seorang pahlawan iman. Mengapa dikatakan Nuh itu adalah orang yang beriman? Sebab ketika Tuhan memerintahkan Nuh, Nuh engkau membuat bahtera. Nuh, bahtera ini ukurannya begini, panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian. Dan bahan dasarnya, kayu itu harus kayu gofir. Tidak boleh kayu yang lain. Saudara, kita lihat Nuh itu, dia melakukan perintah Tuhan. Padahal pada waktu itu, dia tidak membuat bahtera di pinggir sungai kayak pinggir danau kayak atau pinggir laut. Tidak kan? Ada nggak di ayat firman Tuhan? Dia membuat bahtera di pinggir sungai, pinggir laut, pinggir danau. Ada nggak? Nggak ada. Dan yang lebih luar biasa lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada waktu itu belum ada hujan. Hujan belum turun pada waktu itu. Karena dikatakan firman Tuhan bahwa pada waktu itu ada bentangan, ya. Bentangan, jadi tumbuh-tumbuhan itu dia diberikan kalau pagi-pagi itu kita lihat ada embun-embun, ya, itu ada bentangan di langit. Belum ada hujan, belum ada banjir. Bagaimana dia tahu bahwa ada kan banjir, ada hujan, saudara? Itulah imannya. Karena firman Tuhan katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dia belum lihat. Nuh belum lihat. Kalau kita sudah puas banjir-banjir, ya. Apalagi di Jakarta, banjir di mana-mana. Tapi sekarang lagi musim kemarau, kering, ya. Tapi banjir kita sudah tahu. Jadi kalau Tuhan bilang nanti ada banjir besar datang, kita sudah tahu, oh begini itu banjir. Tetapi Nuh belum pernah melihat hujan. Dia tidak tinggal di pinggir pantai. Dia tidak tinggal di pinggir danau atau pinggir sungai yang besar sehingga harus membuat bahtera. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang hebatnya Nuh dia melakukan semuanya tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan di dalam katakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 20 berapa ya? 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tepat. Nak mau bilang Tuhan kan ada kayu lebih bagus. Kenapa ini lebih kecil ini bahtera? Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia membuat bahtera itu. Berapa lama saudara tahu? Sendiri bersama dengan anak-anaknya. Sambil dia menyampaikan firman Tuhan, dia mengingatkan orang-orang yang ada pada waktu itu, sebentar lagi dunia ini akan dibinasakan dengan air bah. Tetapi mana orang mau percaya pada waktu itu? Karena hujan aja mereka tidak lihat, apalagi mau ada air bah. Berapa lama saudara dia lakukan, dia taat, dia setia ke perintah daripada Tuhan. Tuhan suruh buat bahtera. Bahtera malah bertingkat-tingkat, 3 tingkat. Panjangnya 300, lebarnya 50, tingginya 30. Ini dia lakukan selama 100 tahun. Ya. 100 tahun dia buat itu dengan penuh ketaatan kepada perintah Tuhan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa hanya mereka satu keluarga yang selamat. Cuma mereka satu keluarga yang selamat. Iman daripada Nuh. Mereka akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat dalam firman Tuhan
Di dalam ayat-ayat yang selanjutnya dikatakan, tadi kita sudah membaca bahwa setelah Yesus mendengar, di dalam ayat 10 ya, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Ayat selanjutnya dikatakan, sedang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Saudara, ini Tuhan menyatakan, apakah, saya mau bertanya kepada saudara, apakah perwira yang beriman itu kepada Tuhan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga? Ya apa tidak? Amin. Ya, amin. Karena dia orang percaya, mempunyai iman yang besar, dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan bahwa ini perwira ini akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan anak-anak kerajaan di mana? Dicampakkan kemana? Paling gelap itu di mana? Ya cuma ada dua kan, surga atau neraka, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa anak-anak kerajaan itu siapa? Anak-anak kerajaan itu adalah orang-orang Israel dan juga saudara dan saya. Amin, ya. Tapi ada yang dicampakkan ke dalam tempat yang gelap. Kenapa mau dicampakkan ke dalam tempat yang gelap? Karena apa? Karena tidak punya kasih, sombong, ya. Ya, apalagi tidak percaya. Karena murid-murid sendiri ada yang katakan, Tuhan tambahilah iman kami. Tuhan Yesus katakan, hai orang-orang yang kurang percaya. Ada kan ayat seperti itu? Nah, percaya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita dikatakan orang beriman, kita harus menjadi orang yang percaya. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus yakin bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita harus yakin dan mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab kalau kita menjadi orang yang kurang percaya, kita tidak akan memiliki kerajaan surga. Ini ayat kan katakan seperti itu. Katakan seperti itu. Nah, di dalam sejarah orang Israel, dalam perjalanan orang Israel, ya, mereka sudah melihat bagaimana mujizat yang Tuhan berikan bagi mereka. Luar biasa. Selama 40 tahun mereka terputar-putar, tetapi mereka dikatakan firman Tuhan bahwa kaki mereka tidak jadi bengkak. Ya kan? Kasut mereka tidak koyak, tidak rusak. Baju mereka tidak lusuh. Benar. Itu kan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka bersungut-sungut. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka membantah kepada Tuhan. Mereka menolak Tuhan. Mereka tidak percaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di mana kita lihat titik mereka tidak percaya. Tuhan sudah berjanji kepada mereka. Aku akan memberikan kamu tanah Kanaan. Tanah yang penuh dengan madu dan susu. Tanah yang makmur. Tetapi ketika mereka sudah mendekati tanah Kanaan, waktu dikirim 12 pengintai, 10 pengintai. Apa? 10 pengintai itu bilang tidak bisa. Mereka tidak percaya pada kuasa Tuhan. Mereka tidak percaya kepada janji daripada Tuhan. Tuhan sudah berjanji dan mereka sudah melihat dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan menyertai, melindungi, memberkati, memberikan makan, memberikan mereka minum, memberikan mereka apa lagi? Memberikan mereka mana daripada surga.
tetapi mereka tidak percaya. Apa akibatnya? Apakah mereka masuk? Hah? Mati. Mati di mana? Padang gurun. Ya, kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 ya, sampai dengan ayat yang ke-19. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak percaya walaupun hari-hari mujizat Tuhan mereka lihat. Hari-hari mereka hidup dengan mujizat Tuhan. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Dan hanya 2 orang yang keluar dari tanah Mesir yang bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb. Dan orang-orang yang 20 tahun ke bawah bersama Yosua Kaleb bisa masuk. Bayangkan cuma 2 orang. Jadi hati-hati saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan memberikan peringatan kepada saudara dan saya. Supaya kita harus menjadi orang-orang beriman. Orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita akan lakukan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah orang yang percaya. Sebab apa perbedaan iman dan percaya? Iman dan percaya beda enggak? Ya, bedanya di mana? Bahasa Inggris beda. Iman, faith. Percaya, apa? Believe dan faith itu sudah berbeda. Nah, sekarang iman itu adalah kata benda, boleh katakan ya. Sama dengan makanan kata benda. Makan kata kerja. Benar kan? Semua sudah sekolah kan? Semua melewati sekolah. Biarpun SD kali ya. Semua melewati sekolah. Jadi iman itu adalah kata kerja. Iman itu kata benda. Dan percaya itu kata kerja. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan ya. Kita kembali dalam Matius pasal yang ke-8, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa imanmu besar kan kepada siapa ini? Kepada perwira. Dan di dalam ayat 13 dikatakan kepada, coba kita lihat ya. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Tadi iman besar. Nah, kemudian dia melakukan, ya. Dia percaya kepada Tuhan. Dia yakin bahwa walaupun Tuhan itu tidak datang untuk menjamah hambanya yang sakit, dia percaya. Tadi Tuhan bilang, "Jadilah sesuai dengan apa yang engkau percaya." Jadi, saudara, kita lihat Tuhan menjamah hambanya itu. Dikatakan, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu jugalah sembuhlah hambanya. Wow, luar biasa ya. Saat itu juga sembuh hambanya. Karena apa? Ada iman daripada perwira. Ada tindakan ya. Jadi iman tanpa perbuatan, kata firman Tuhan apa?
Mati. Nggak ada guna. Kita beriman, tapi tidak ada perbuatan. Tapi kita dengan tindakan-tindakan kita beriman kepada Tuhan. Dan misalnya kita beriman kepada tindakan kita adalah setia, ya. Setia, taat kepada Tuhan. Kesetiaan kita ditunjukkan misalnya dengan setia. Kita selalu datang beribadah kepada Tuhan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita selalu membaca firman Tuhan. Itu tindakan-tindakan daripada iman kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan. Walaupun kita lihat bahwa Tuhan sudah berjanji mereka akan mendapat tanah Kanaan. Tetapi karena mereka tidak percaya, akhirnya mereka tidak memasuki tanah Kanaan. Dan hari ini Tuhan mau ingatkan saudara dan saya. Supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Dalam segala hal kita tetap percaya kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, sesulit apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi. Kita tetap percaya bahwa ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan. Kita tetap percaya yang sakit, kita percaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kita yang sakit. Kita imani bahwa Tuhan sembuhkan kita. Itu adalah mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan. Kalau kita cuma beriman, Tuhan sembuhkan, tapi kita tidak percaya dan tidak bertindak, mungkin mau sakit demam, mau sakit kepala, malas datang ibadah, saya sakit, ya ada kan begitu. Tapi coba kita bertindak, percaya, waktu kita berjalan, kita datang ke rumah Tuhan, yakin bahwa Tuhan itu akan menjamah, akan menyembuhkan kita, amin. Datang, percaya kepada Tuhan, ya. Yang kita cuma nyanyi percaya, tetapi kita tidak melakukan, itu sama aja dengan nol besar. Tidak ada artinya. Jadi kita harus hidup iman dan percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak punya iman sebesar perwira ini, tetapi kita tetap percaya dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Menyerahkan seluruh keberanian hidup kita, menyerahkan keluarga kita, menyerahkan pelayanan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong, untuk memberkati, untuk menyembuhkan dan sebagainya, saudara. Apapun yang menjadi permasalahan hidup kita, kita bawa kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Haleluya. Ada pujian rancanganmu yang ajaib terjadi di dalamku. Ayat firman Tuhan. Pujian ini mari saya undang kita semua berdiri. Kemudian kita akan nyanyikan pujian ini.